jalan-jalan ke simpang putat, singgah sebentar membeli tomat. jikalau Anda umat Nabi Muhammad, Jawablah salam kami dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah tahfiz yang kita cintai ini. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan hingga sekarang kita bertemu dengan pemuda-pemudi tahfiz yang cantik dan tampan rupawan. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah, dan yang kami hormati teman-teman sekalian. Dan hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengambil tema yang berjudul apa itu ikhlas. Mungkin kita semua telah tahu apa itu ikhlas, dalam arti yang sering kita ketahui bahwa ikhlas merupakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan sekecil apapun. Arti ini sudah benar, namun kurang tepat. Dalam agama Islam, ikhlas merupakan segala sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain dan bukan pula karena ingin dipuji. Ikhlas merupakan syarat diterimanya semua amal ibadah kita, termasuk kita saat ini yang sedang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua nawaitu lillahi taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan karena ingin dipuji kita menghafal Quran, jangan karena ingin dipuji kita sholat, jangan karena ingin dipuji kita puasa. Karena walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal ibadah kita akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut orang yang dermawan. Nauzubillahi min dzalik. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan semata-mata. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mana artinya semata-mata, karena melaksanakan agama dan juga melaksanakan sholat dan zakat, dan demikian itulah agama yang benar. Maha benar Allah dari segala firman-Nya.
Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas, semua orang dengan profesinya masing-masing akan menjadi sufi atau memiliki hati yang bersih. Ayat tersebut memberikan 3 penjelasan kepada kita. Yang pertama, Allah hanya memerintahkan kepada makhluknya untuk melaksanakan sholat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah seseorang haruslah dilakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, bukti ibadah kita ikhlas adalah dengan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat tepat pada waktunya. Itulah agama Allah. Iman yang dilakukan dengan amal soleh terwujud dalam sholat dan zakat. Ikhlas ini sangat berperan penting dalam kehidupan. Karena apabila kita melakukan sesuatu karena keterpaksaan, maka Allah tidak akan mencatat amal itu sebagai bagian dari perilaku ikhlas. Allah Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan di hidup ini, termasuk amal baik yang kita lakukan dengan ikhlas. Tak perlu ingin diketahui orang lain, yang penting Allah tahu bahwa semua amal yang kita lakukan selalu dilakukan dengan ikhlas. Imam Al-Ghazali rahimullah mengatakan bahwa semua manusia akan rusak kecuali orang yang berilmu. Semua manusia berilmu akan rusak kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia berilmu dan mengamalkan ilmunya akan rusak